Stempel merupakan alat yang memiliki permukaan yang biasanya terukir sebuah gambar, tulisan, atau keduanya, menggunakan teknik cetak tinggi, yakni dengan cara membuat relief dengan cara mencukil permukaan stempel. Bahan yang biasanya digunakan sebagai stempel adalah kayu dan karet, menggunakan tinta untuk menghasilkan tanda atau cap pada berkas dan dokumen. Ada beberapa jenis stempel, antara lain stempel kayu, stempel flash, stempel emboss, stempel flux atau wax, dan stempel trodan. Stempel atau cap menurut beberapa sumber sudah ada dan banyak dipergunakan pada tahun 770 sebelum Masehi dan berfungsi antara lain sebagai pengesahan suatu dokumen, penguat, dan pertanggungjawaban. Selain stempel logo, ada juga stempel yang hanya ada tulisan di stempelnya. Penggunaan jenis font pada stempel menurut saya tidak ada ketentuan khusus. Semuanya tergantung keinginan si pemilik stempel. Alangkah baiknya kita tidak menggunakan font yang terlalu lebay, karena pada dasarnya fungsi stempel adalah sebagai pengesahan atau hal-hal yang kebanyakan bersifat formal. Berikut 10 contoh font yang menurut saya cocok untuk stempel beserta penjelasannya. Termasuk ke dalam typeface jenis serif, Times New Roman merupakan salah satu font yang banyak dipakai di berbagai media cetak maupun media digital, tak terkecuali pada media stempel. Biasanya font ini sering dipadukan dengan font Arial atau font lain dengan jenis font sans serif pada penggunaan stempel. Font Times New Roman sendiri bisa berarti tenang, serius, dan bersungguh-sungguh, sehingga lebih memperhatikan fungsi stempel sebagai penguat sebuah dokumen. Arial merupakan font jenis sans serif. Font jenis ini memiliki kesan lebih tegas, lebih solid, dan lebih modern. Kesan seperti ini sangat cocok diterapkan pada desain stempel karena mendukung fungsi stempel sebagai alat pengesahan dokumen, penguat dokumen, dan pertanggungjawaban dokumen. Gregge Gothic merupakan font jenis sans serif yang dikembangkan pada awal abad ke-20. Font ini sering digunakan pada iklan, surat kabar, bahkan papan reklame. Alasan saya memilih font ini pada penggunaan stempel adalah karena font ini berkesan solid sehingga lebih terlihat tegas. Dibuat sekitar tahun 1926, Bernard M. D. Condensed masih termasuk dalam jenis typeface serif. Font ini pada umumnya berupa font black yang membuat font ini terlihat sangat tebal daripada font-font reguler. Karena itu, font Bernard M. D. Condensed Black sangat kompatibel dan cocok digunakan sebagai stempel. Memiliki karakter font yang sangat mirip dengan Times New Roman, font Georgia bisa menjadi pilihan untuk desain stempel. Georgia merupakan font serif yang keluar pada tahun 1993. Font ini merupakan jenis font serif yang tampak elegan, namun didesain untuk tetap terbaca saat dicetak kecil ataupun di resolusi rendah, sehingga font ini juga menjadi pilihan terbaik untuk stempel. Futura merupakan jenis font sans serif dengan gaya yang geometris. Font ini dibuat pada tahun 1927 dengan beberapa seri font seperti regular, medium, condensed, italic, bold, dan extra bold. Font ini seringkali digunakan sebagai logo-logo perusahaan, sehingga stempel perusahaan pun memakai font jenis ini. Sedikit berbeda dari beberapa font yang sudah disebut di awal, font ini termasuk ke dalam jenis typeface dekoratif serif. Font ini pertama kali diciptakan pada tahun 1988. Karena font ini berjenis dekoratif, font ini sering sekali dipergunakan untuk beberapa tampilan, termasuk stempel. Banyak stempel nama toko yang menggunakan font ini. Biasanya, font ini dikombinasikan dengan font jenis sans serif. Bookman atau Bookman Old Style merupakan jenis font serif. Font ini memiliki desain yang tebal. Karena itu, font ini lebih sering dipakai untuk sebuah tampilan atau display dibanding untuk tubuh sebuah teks. Font ini diciptakan pada tahun 1869 dengan memiliki ketebalan lebih dibanding font modern Old Style yang lain. Font stensil pertama kali diciptakan pada tahun 1937 dan masih termasuk keluarga serif. Font ini memiliki perbedaan dibanding font serif pada umumnya, yakni ada jeda pemisah di masing-masing huruf untuk memberikan kesan stensil.
Stensil sendiri adalah sebuah teknik seni yang menggunakan cetakan sebagai alat utama pembuatannya. Font jenis ini lebih banyak digunakan pada stempel perdagangan, yakni stempel lunas, untuk memberikan kesan tegas dan sebagai pengesahan nota ataupun pembayaran telah dibayar lunas. ITC Benguyat masih termasuk font serif, namun dibekali dengan desain yang dekoratif. Font ini dibuat pada tahun 1977, diterbitkan oleh International Typeface Corporation atau ITC. Font ini lebih cocok dipakai untuk desain display atau tampilan, salah satunya stempel. Font ini memberikan kesan elegan, namun tidak menghilangkan kesan tegasnya. Nah, itu tadi adalah rekomendasi 10 font yang cocok untuk stempel. Seperti yang disampaikan di awal, font untuk stempel kebanyakan tidak menggunakan jenis font Latin dan dekoratif, karena fungsi stempel sendiri adalah untuk pengesahan, penguat, dan pertanggungjawaban suatu dokumen. Sehingga kesan tegas atau formal juga patut diperhatikan dalam pemilihan font untuk stempel. 10 font di atas kebanyakan sudah terpasang secara default di produk-produk Microsoft Windows maupun macOS. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari, mendownload, atau memasang sendiri font-font di atas untuk dipakai di sebuah desain. Sampai jumpa.